Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulmi Amanda Pratama dengan NIM 210420010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi lapangan kelompok kami, yaitu implementasi identitas kependudukan digital Kota Padang, di mana tugas ini memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan. Dosen pengampu Bu Pratiwi Nur Habibi, Esos MSc. Lalu ada latar belakang mengenai observasi lapangan, yaitu penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting saat sekarang. Mengingat peran teknologi sudah masuk di berbagai sektor kehidupan manusia. Ada 5 hal yang menjadi keluhan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan sesuai dari pengamatan di media online, yaitu adanya calo atau pungutan liar yang dialami oleh masyarakat. Banyaknya penambahan persyaratan administrasi kependudukan, pencatatan KTP yang sangat lambat, susahnya dalam penyatuan informasi, dan kurangnya ketersediaan nomor antrian di loket. Lalu ada juga tujuan dalam pelaksanaan IKD ini, yaitu mengikuti transformasi dalam penggunaan teknologi informasi serta bentuk komunikasi dalam digitalisasi populasi. Dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat, dapat mempermudah pekerjaan dalam meningkatkan pelayanan publik serta privat dalam kemasan digital. Jadi memberikan jaminan atas keamanan kepemilikan identitas digital dalam bentuk kerangka kerja sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran data dan kesalahan dalam representasi. Lalu fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan IKD di Kota Padang ini. Ada 4 hal yang menjadi masalah penerapan IKD, yaitu aplikasi IKD yang masih belum terupdate. Masih banyak penduduk Kota Padang yang menggunakan Android di bawah versi 71 dan penggunaan iPhone. Masih ada 9.742 masyarakat Kota Padang yang belum perekaman KTP. Padahal masih banyak masyarakat yang kurang pemahaman dalam penggunaan teknologi dan pemahaman penggunaan IKD. Jadi jika dilihat dari akhir Juli 2023 tahun ini, baru sebanyak 17.300 penduduk Kota Padang yang sudah menggunakan IKD. Jadi hal ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Padang yang wajib KTP, yaitu 648.025 jiwa. Jadi ada juga tujuan kegiatan, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi pengimplementasian IKD dan mengukur efektivitas pelaksanaan IKD di Kota Padang. Lalu untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dialami dalam penggunaan IKD di Kota Padang. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan IKD di Kota Padang. Jadi ada juga poin kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan, yaitu yang pertama berhubungan dengan topik perkuliahan, yaitu tentang administrasi kependudukan. Yang kedua berhubungan dengan peranan pemerintah terkait permasalahan administrasi kependudukan. Lalu berhubungan dengan isu-isu permasalahan administrasi kependudukan. Jadi ada juga proses pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir, yang itu yang pertama penentuan tema observasi lapangan dengan tema administrasi kependudukan. Lalu proses yang kedua penentuan judul observasi lapangan, yaitu implementasi IKD di Kota Padang. Lalu yang ketiga pembagian tugas dalam pembuatan proposal kegiatan mulai dari latar belakang hingga rencana observasi lapangan, pengerjaan proposal kegiatan, lalu pembuatan surat izin ke DPMPTSP Kota Padang, lalu melakukan observasi ke Disdukcapil Kota Padang. Lalu yang keenam pengantaran surat izin observasi ke Disdukcapil Kota Padang. Lalu mengatur jadwal observasi dengan pihak Disdukcapil Kota Padang. Dan yang terakhir melaksanakan kegiatan observasi lapangan di Disdukcapil Kota Padang. Jadi ini saya tampilkan dokumentasi lapangan bahwa kelompok kami sudah menggunakan aplikasi IKD. Jadi dari hasil penelitian
Hasil dari observasi lapangan adalah hasil dari pokok rumusan masalah yang telah dirancang dan juga jawaban dari tujuan kegiatan yang telah dirancang. Adapun hasil dari observasi lapangan kami yaitu yang pertama, pengimplementasian IKD belum sepenuhnya efektif karena belum mencapai target nasional, yaitu 15% dari penduduk, sementara di Kota Padang itu jika 15% dari penduduk hanya 150 orang. 150.000 orang, namun terdaftar di IKD baru 17.000 lebih. Lalu ada hasil yang kedua yaitu ada beberapa temuan kendala di lapangan dalam pengimplementasian IKD yaitu mengenai smartphone seperti sistem operasi HP yang sudah lama dan ada masyarakat yang tidak mempunyai HP serta kurangnya antusias masyarakat dalam penggunaan IKD. Lalu ada hasil yang ketiga yaitu strategi dari pemerintah dalam pelaksanaan IKD ini adalah salah satu bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan melakukan sosialisasi dan perekaman IKD, contohnya di sekolah-sekolah SMK gitu, atau SMA. Lalu berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, jika mengacu dari Dirjen Kependudukan Sipil tahun 2002, ada beberapa target atau sasaran dari penggunaan IKD ini, seperti ASN, pelajar, atau mahasiswa, dan masyarakat umum. Namun, untuk data berdasarkan pengelompokan tersebut, pihak Dukcapil tidak menerangkan bahwa mereka tidak mempunyai database berdasarkan kategori seperti ASN, pelajar, atau mahasiswa, dan masyarakat umum tadi. Jadi berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, tercatat sampai tanggal 17 November 2023, pengguna IKD di Kota Padang ini berjumlah sebanyak 21.597 pengguna. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan di Distrik Kota Padang, maka pelaksanaan IKD di Kota Padang telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Namun dalam pelaksanaan IKD tersebut terdapat beberapa kendala, baik itu dari sisi aplikasi ataupun alat penggunaan IKD, serta dari sisi masyarakat sebagai pengguna IKD. Jadi kendala tersebut telah dievaluasi oleh pihak pemerintah dengan melakukan strategi dalam pelaksanaan IKD ini seperti dengan bekerja samanya bersama-sama berbagai instansi serta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait IKD. Namun pelaksanaan IKD di Kota Padang ini masih dikatakan belum berjalan efektif, masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 15% dari jumlah penduduk. Jadi berdasarkan hasil temuan di lapangan, target ini masih sangat jauh dari perkiraan khususnya di Kota Padang. Jadi oleh sebab itu, pemerintah Kota Padang harus lebih ekstra lagi dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Baik, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.